Balik lagi di Rodaling Show. Halo Riders, balik lagi bersama saya Yoko. Nah kali ini saya ditemani oleh Rina nih, spesial kali ini berdua. Halo semuanya. Nah nih Rin, hari ini kan dari Kita kemarin. ngapain nih kok? Nah dari kemarin kan kita coba dulu kali ya. Boleh, Ini nggak boleh, kedengeran nih, boleh. kita coba dulu. Nih dari kemarin kan udah banyak nih Rin, pertanyaan-pertanyaan. Kok susah banget sih nyari sepeda ya? Aduh, malah kayaknya susahan nyari sepeda dibanding nyari pacar. Waduh. Jadi kita temanya hari ini tuh sepeda, kamu di mana? Kota ujung tiba. Nah, kita bakal tanya-tanya langsung sama Direktur Polygon Polygon, Bikes, ya. Pak William Gozali. Halo Pak William, nah dicopot dulu nih. Selamat sore semuanya. Sore. Apa kabar semua? Sehat? Pertanyaan yang sudah muncul cukup lama ya, kira-kira udah 1 bulan lebih nih. Ya, kita juga dari produsen pabrik juga monitor terus. Oh kenapa sih sepeda itu kayaknya di pasar itu kosong? Malahan kita hampir setiap hari, saya pribadi dan tim-tim juga dapat masukan dari dealer-dealer kita. Pak, ini barang di toko kosong nih, gimana nih? Ya memang kita juga coba melihat dan memonitor juga sebenarnya apa sih yang membuat sepeda ini sampai kosong begini. Nah setelah kita masuk ke bulan April ternyata itu pemerintah menerapkan PSBB. Nah waktu masa PSBB ini sebenarnya juga sudah terjadi lockdown di beberapa negara. Ya. Nah, waktu namanya orang kan yang kita biasa aktivitas mau nge-mall lah, mau makan di resto lah, ke bioskop lah, Udah terbiasa seperti pacaran itu ya. biasa kan. Nah, mendadak semuanya tutup. Sepeda itu kan saat itu juga bukan menjadi salah satu industri yang diizinkan. Diizinkan Ya, buka. Diizinkan buka, gitu terbuka ya. kan. Ya memang silakannya. Apa tuh Pak? Silakan ya. nih. Halo. Jadi sebenarnya kondisi yang terjadi di Indonesia itu juga terjadi di luar negeri. Oh ternyata terjadi di luar negeri Pak? Sama. Bukan hanya di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia. Disitulah sebenarnya kita juga berusaha untuk terus berkomunikasi dengan supplier-supplier karena juga ada supplier yang harus pada saat lockdown itu mereka juga harus tutup pabrik ya. Setelah buka, mereka juga harus menata ulang produksi mereka. Tidak bisa langsung misalnya dari 0 langsung ke 100 nggak mungkin. Bertahap ya Pak ya? Bertahap. Karena apa? Karena mereka juga harus menjalankan protokoler COVID. Iya. Ya kan kita tahu sendiri, di kita aja juga saat ini juga masih masuk ke new normal. Normal, ya. Ya kan pabrik pun juga sama. Oh, berarti pabrik Polygon juga gitu juga ya. Sama, Ada Pak ya, protokolnya tetap. Mungkin kalau teman-teman riders yang sudah mengikuti perkembangannya Polygon dari tahun ke tahun, Polygon itu selalu menjaga harga konsumen, harga retail ya. Nah kita selalu menghimbau sebelum pandemik ini pun kita selalu menghimbau kepada semua jalur distribusi kita yang kurang lebih ada 500 di seluruh Indonesia itu untuk menjaga harga jual. Nah mungkin kalau tidak percaya, yang menjadi testimoni ya yang paling ampuh buat kita itu adalah pada saat Pak Jokowi bagi-bagi sepeda. Oh. Ya, jadi Polygon Pak ya? Sepedanya Polygon ya ternyata. betul ya, permainan-permainan kotor dari orang-orang yang sangat tidak bertanggung jawab itu membuat kita sangat kecewa. Oke. Karena kita sebagai keluarga Polygon, dealer resmi Polygon juga kita anggap keluarga ya. Betul. Kok ini menjadi korban? Ya kita tahu memang ada segelintir yang mungkin tidak mau mengikuti himbauan kita. Tapi buat Mumpung kali Haji apa ya? Mumpung, tapi kita juga akan menghimbau. Ya kita tidak bisa menindak karena secara aturan dari pemerintah itu juga tidak mengizinkan. Ya kan kita bisa menghimbau. Tolong kita sama-sama mau menjaga konsumen setia kita. Konsumen Polygon itu yang mendukung Polygon dan mendukung toko. Jadi kita harus jujur.
Karena prinsip dari Polygon itu adalah keterbukaan dan kejujuran. Coba saya jawab ya. Seperti saya katakan, kita punya 500 dealer resmi. Dealer. Resmi ya, termasuk Rodaling Pak ya? Termasuk Rodaling. Termasuk Rodaling. Termasuk Rodaling. resmi nih ya, Dealer teman-teman resmi. ya. Kita punya 500. Nah, kalau misalnya satu model kita bisa produksi 1000, berarti satu toko dapat 2. Hanya 2 ya? Dua. Jadi kecil ya Pak ya? Jadi kecil. Kalau kita lihat 1000 itu pasti kan besar. Besar, ya. Tapi karena jalur distribusi kita saat ini juga banyak dan juga permintaan tinggi. Nah, makanya kita menganjurkan dealer ya, itu hati-hati yang namanya inden. Ya, karena kita tidak mau mengecewakan konsumen. Ya, apalagi konsumen yang asli. Nah, di sini juga sebenarnya ada permainan-permainan yang dari orang tidak bertanggung jawab, yaitu calo. Oh, calo ya, kita sebutnya calo. Wah, yang kita sebut ini Sampai calo. terbit calo ya? Calo. Keluar gitu ya, Pak. Jadi, Maklar ya, oke. maklar. Jadi kita melihat fenomena ini seperti pada saat masker. Oh iya, pertama kali Covid ya. COVID Kali ya, Pak. ditimbun. Nah, Oke. penimbunan ini ya kan buat calo-calo ini adalah hanya untuk mengerek harga, mengambil keuntungan. Memang sudah pakai sistem sehingga itu bisa merata. Nah, masalahnya kenapa tidak bisa dijanjikan? Karena permintaannya tinggi. Ya kan, ada mungkin dealer yang minta sekali minta 10, 20. Mungkin kita cuma bisa kirim 2, Nah, 3. itu ya balik lagi. Nah, Padahal balik kita udah lagi. maksimal banget gitu ya, Pak. Betul. Jadi kita sebenarnya mau maksimalkan ya pembagian itu supaya secara adil dan secara merata. Ya kan, seperti itu sih. Jadi kita produksi pun juga halnya sama gitu loh. Jadi kita akan menyesuaikan. Kita punya parts berapa banyak dan kita kan produksi berapa banyak. Dan kita istilahnya punya pesanan berapa banyak. Ya kan, kalau memang tidak ada, kalau di waktu umum mungkin kita bisa mempunyai stok. Nah, tapi saat ini karena permintaannya tinggi, jadi itu just in time semua. Jadi kadang kita misalnya kita cuma bisa bikin 100, ya udah kita bikin 100 dulu, tapi sesuaikan dengan jadwal. Jadi semua itu pasti ada jadwalnya, ya kan? Dan memang jadwalnya itu kita akan koordinasi dengan pabrik. Ya, nah itu balik lagi juga tergantung spare part-nya yang masuk itu berapa banyak. Jadi kadang-kadang nih, contoh nih, Pak, mendadak saya udah siap 90%. Pak, bannya kurang 1, Pak. Wah, Banyak dong, aduh. berarti nggak jadi. Nggak jadi. Kurang 1 nggak jadi sepeda ya? Nggak jadi sepeda. Nah, itu buat kita udah menjadi masalah. Nah, kita mesti mempunyai semua komponen yang siap untuk siap produksi. Seperti itu sih. Oke, semoga menjawab. Kita juga pelan-pelan juga menyesuaikan. Nah, kita sendiri sebenarnya sudah pelan-pelan menambah kapasitas kita. Tambah ya dari Polygon sendiri. Sudah Pak, ya? nambah. Cuman kita nggak bisa bilang kayak orang ada yang lain bilang, oh saya bisa langsung naik 200%, Oh, naik oke. 100%. Mohon maaf, kita tidak bisa karena selain kita harus tetap menjaga ketat protokoler COVID di lini produksi, kita juga ada tergantungan dari spare part dari supplier. Ya, jadi itulah sebenarnya memang kalau saat ini masih banyak yang bertanya, Pak, produksi ditambahin terus dong, produksi ditambahin Iya. terus. Dari kita memang ingin menambahkan, cuman yaitu ya yang saya katakan, kita juga punya keterbatasan. Ada kendala ya, Pak, ya? Ada kendala. Nah, saat ini kita memang terus berkomunikasi, berdiskusi dengan supplier kita, bagaimana untuk bisa terus menambahkan supply kita. Seperti itu sih. Oke, jadi sebenarnya gini, banyak sekali brand-brand sepeda di dunia itu tidak mempunyai fasilitas produksi. Apa sih yang namanya fasilitas produksi? Itu banyak macam. Ada yang istilahnya mereka punya brand dan mereka meminta pabrik lain yang mempunyai fasilitas produksi untuk memproduksikan buat mereka. Ada juga yang istilahnya mereka punya pabrik, tapi pabriknya apa? Pabrik hanya untuk merakit. Jadi spare part-nya, frame-nya, apa semuanya tuh Dari luar gitu. ya? dari luar masuk, ya. Pabriknya cuma hanya merakit. Nah, Oke. kalau di Polygon itu tidak. Polygon itu kita sebenarnya cukup integrated. Dalam arti apa? Semua frame kita itu kita desain in-house. Oke. Nah, Karya jadi anak bangsa, Pak. karya anak bangsa.
karya anak bangsa. Sebenarnya kalau kita bilang kita itu belajar dari banyak tempat, ya. Tapi bukan rata-rata, semua produk kita itu didesain oleh orang Indonesia sendiri. Sebenarnya kita sudah pernah memenangin 7 kali, namanya Prima Nyarta. Prima Nyarta itu adalah apresiasi dari pemerintah Indonesia yang setiap tahun dikeluarin oleh Menteri Perdagangan untuk brand atau produsen dalam negeri yang berprestasi di pasar internasional. Wah, Jadi Polygon tuh udah 7 kali. 7 kali loh. Internasional, kita udah 7 kali. Wow. Ya, karena pemerintah mengakui bahwa kita sebenarnya benar-benar adalah produsen. Bukan perakit ya, produsen. Perakit ya, Beda ya, beda. Bukan perakit. Nah, Betul. garis bawahi nih. Oke. Saya tidak tahu yang namanya normal itu seperti apa karena kita akan masuk ke new normal. Ini normal betul bahasanya. Ya, kalau dari prediksi kita, kesulitan spare part ini mungkin akan terus berjalan hingga paling minimal akhir tahun. Sampai Akhir tahun. Tapi dari pihak kita Polygon sendiri, kita secara terus menerus kita akan mencoba untuk meningkatkan terus kapasitas kita. Ya, kita sebagai produsen mempunyai komitmen untuk bisa terus ya menyuplai barang ke konsumen karena kita tahu kita sangat menghargai apa yang saat ini terjadi kepada konsumen dan makanya balik lagi kita meminta dari konsumen sendiri juga bisa mensupport kita ya kan, tolong ya bisa bantu kita membasmi namanya calo-calo itu supaya yang namanya newbie itu juga bisa menikmati namanya sepeda. Bagiannya Pak. Kebagian. Gitu. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin kita bisa memenuhi permintaan pasar. Mungkin ini juga kali ya Pak, kan kita mementingkan kualitas ya Pak. Mungkin Betul. kalau misalnya buru-buru bikinnya jadi makin banyak, aduh nanti malah abal-abal banyak benar sekali. Benar kan? sekali. Mengejar Iya, kita nggak kuantitas mau ya. dong kayak gitu ya. Kita tetap pengen semua konsumen setia kita tetap setia dengan mendapatkan sepeda terbaik Iya, ya. Betul. Harap bersabar aja dalam Harap kondisi bersabar, seperti ini ya. Ya di sini saya juga mohon maaf kalau kita tidak dari Polygon belum bisa memenuhi semua permintaan dan kita berharap teman-teman Polygon yang setia ya bisa tetap setia dengan kita dan sekali lagi tolong kita minta tolong kesabarannya dan pemahamannya ya, dalam bahwa kondisi seperti ini kondisi ya. seperti ini kita akan terus berjuang untuk kita semua semua untuk ya. semua konsumen kita supaya bisa kedapatan sepeda. Wah. Kita kan ada 260 juta manusia. Kita cuma berharap 130 juta bersepeda ya Pak. bersepeda. Oke, semoga jadi informasi dari Pak Wil bermanfaat ya hari ini ya. Nah, terima kasih Pak Wil ya atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Nanti Wil. kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Jadi Riders, terima kasih atas tontonan kalian hari ini. Jadi semoga bermanfaat. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Dadah.